Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan kembali belajar kita tentang Java Fundamentals. Pada video kali ini saya akan membahas tentang print line, print, dan printf. Ketiga-tiganya adalah sebuah metode yang digunakan untuk ngeprint di konsol atau ngeprint di terminal ya, atau menampilkan sesuatu di terminal, baik berupa kata atau angka atau angka yang dimasukkan di dalam variabel. Langsung saja kita mulai dengan print line. Print line contohnya adalah system out print line. Nah, kalau kita ingin menampilkan kata atau kalimat atau string, kita menggunakan apostrof atau tanda petik 2 seperti ini. Kemudian kita tulis kalimatnya, misalkan hello world. Seperti ini. Kemudian kita buat contoh yang kedua, system out print line. I'm a Java programmer. Nah, dengan print line ini menampilkan satu baris ini akan ditampilkan satu baris, kemudian baris yang ini ditampilkan di baris berikutnya. Karena print line ini udah otomatis dengan line separator, jadi pemisah barisnya ya. Jadi misalkan kita lihat dari run aja, maka hasilnya akan seperti ini. Hello world di baris pertama, I'm a programmer, a Java programmer di baris kedua. Inilah penggunaan print line ya. Meskipun ditulis programnya seperti ini, tetap tampilannya akan seperti ini juga, karena print line ini sudah jelas dengan line separatornya, dengan pemisah barisnya. Ya, kita coba run, tampilnya akan sama. Hello world di baris pertama, I'm a Java programmer di baris kedua. Demikian dengan print line. Bisa juga print line digunakan untuk menampilkan angka. Misalkan system out print line, katakanlah angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayak gini. Nah, kalau angka tidak usah diberi apostrof seperti ini, tanda petik 2 seperti ini, tapi langsung saja dimasukkan angkanya gitu ya. Jadi kita bisa, ini angka berupa nilai bilangan ya, bukan angka kalimat ya, angka seperti ini, tapi ini benar-benar bilangan. Coba kita run di sini. Nah, tampilnya seperti itu. Tahu bisa juga dari variabel, misalkan ada variabel string, misalkan string nama, saya kasih value nama saya Budi Prasetyo, misalkan kayak gitu. Kemudian kita print menggunakan print line, system out print line nama. Nah, ini menampilkan dari variabel. Apapun variabelnya, apapun tipenya ya, misalkan tipenya integer, ini juga bisa kita masukkan seperti ini. Oke, nah tampilnya seperti itu. Misalnya kita ingin menampilkan dari nilai integer, misalkan misalkan nama variabelnya var sama dengan 5.000 atau 5 juta. Seperti ini. Nah, kita lakukan print line, system out print line in var, seperti ini. Apapun nilai
tipe variabelnya bisa langsung di print line seperti ini ya. Maka hasilnya seperti ini. Ya, 5 juta seperti ini. Oke. Sekarang kita ke yang berikutnya yaitu print. System out print. System out print. Misalkan saya ketik sini halo dunia. Kemudian saya ketik lagi di sini system out print. Saya programmer Java. Nah, kalau menggunakan print ini tidak menggunakan line separator. Jadinya kalau misalkan ditulisnya 2 baris pertama dan kedua atas bawah seperti ini, tetap ditampilkannya nanti dalam 1 baris. Halo dunia, saya programmer Java. Nanti di sininya hasilnya dalam 1 baris. Bisa kita lihat, kita run, coba. Nah, kayak gini. Halo dunia, saya programmer Java. Tidak ada spasinya ya. Karena di sini tidak diberikan spasi apapun. Jadi langsung dituliskan seperti ini. Kalau mau diberikan spasi di antara dunia dan sayanya ini, saya kasih spasi di sini misalkan di akhirnya dunianya, tulisan dunianya. Maka baru ada spasi. Nah, seperti itu. Nah, kalau ingin menggunakan line separator tetapi menggunakan metode print, kita gunakan di sini. Saya buat satu lagi deh di bawahnya lagi biar nanti contohnya ada banyak. Out print. Nah, saya Budi Prasetyo, misalkan kayak gitu. Nah, di sini misalkan saya ingin tulisannya saya Budi Prasetyo ini ada di bawah setelah kalimat ini gitu, di bawahnya gitu ya. Di baris berikutnya setelah tulisan halo dunia saya Budi Prasetyo, tapi di bawahnya dengan cara di sini di dalam apostrofnya, di dalam petiknya ditulis \n seperti ini. Maka tulisan saya Budi Prasetyo-nya ada di bawahnya ini nanti. Coba kita run. Ups, kenapa? Oh, ternyata titik komanya lupa. Nah, jangan lupa seperti biasa. Biasa programmer tuh kadang suka lupa titik koma. Nah, kita lihat di sini halo dunia, saya programmer Java, saya Budi Prasetyo. Dan ini di bawahnya karena ada line separatornya yang dengan format \n. Ini kalau menggunakan print ya. Nah, begitu pula dengan variabel atau angka sama aja. Cuma bedanya kalau ingin menggunakan line separator maka harus diakhiri dengan \n. Misalkan saya tulis begini. Misalkan ada nilai invarnya ini pengen saya print dengan print aja ya, bukan print line. System atau saya buat variabel baru deh. Invar 2 sama dengan 10 100 juta. Tuaga. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya kasih line separator dulu. Nah, \n supaya di bawahnya nanti. Nah, system out print. Nah, saya masukkan ini invar 2. Nah, untuk memberikan line separator agar bisa di baris berikutnya ditambah gini plus, nah kasih apostrof kemudian kasih \n. Terus saya tulis lagi di sini system out
print, saya kasih tulisan this is Java programming, misalkan seperti itu. Saya kasih lagi di sini line separator lagi n, seperti itu. Nah, kita lihat, nah lihat 1 juta line separator di bawah, kemudian ini. Nah, karena ini ada variabel angka, tapi kalimat berikutnya yang ditaruh di bawahnya, berarti harus dikasih line separator seperti ini. Ya, itu kalau dengan print. Sekarang yang menarik adalah yang ketiga, yaitu printf. Printf. Printf itu singkatan dari print format ya. Dan formatnya itu banyak sekali. Kita bisa lihat di dokumentasinya kita cari Google. Java printf. Nah, saya ambil dari ini, dari beldung.com. Ini ada penjelasannya tentang printf. Formatting with printf in Java. Nah, di sini in this tutorial we'll demonstrate different examples of formatting with the printf method. Jadi pada tutorial ini akan mendemonstrasikan berbagai macam contoh dari memformat dengan printf ya, formatting dengan printf method. The method is the part of Java I/O print stream. Jadi sebetulnya sudah ada di sini, ada di dalam sini, ada di dalam library ini, di dalam kelas ini. Provide string formatting similar to printf function in C. Jadi di bahasa C juga ada namanya printf, kurang lebih sama, hampir sama dengan printf yang ada di Java gitu ya. Kita lihat di sini sintaksnya seperti ini, system out printf, kemudian parameternya ada 2, format dan arguments. Nah, formatnya itu, rule formatnya itu diawali dengan persen. Jadi seperti ini contohnya. Nah, yang kedua adalah system out printf local format argument. Jadi ada dua macam ya. Ada yang parameternya 2, format dan argumen, ada yang parameter 3, local format dan argument. Sekarang kita coba yang ini dulu, yang pertama dulu. Contohnya ini, system out printf hello %s tanda seru, kemudian %n. Nah, ini adalah format. Kemudian world ini adalah argument. Maksudnya apa? Argument ini nanti ditampung ke dalam format S ini. S ini untuk string. Jadi menampung data string di sini. Hasilnya nanti jadinya hello world seperti ini. Kita coba ya di Visual Studio Code. Misalkan system out printf ini. Halo saya gitu ya. Halo saya. Ini %s. Kemudian saya kasih tanda seru seperti ini. Kemudian tanda seru hanya menampilkan tanda seru aja sebetulnya. Kemudian ini saya kasih %n. Kemudian saya beri argumennya, saya tulis nama saya Budi Prasetyo seperti ini. Nah, hello saya %s. Nah, %s ini untuk menampung argumen ini. Tanda serunya artinya langsung ditampilkan Budi Prasetyo, plus setelah itu tanda seru. Nah, ini %n adalah line separator. Jadi untuk perintah berikutnya, misalkan ada ketemu print atau print line atau printf, itu dilanjutkan di baris berikutnya. Sama seperti ini. Line separator \n di metode print. Nah, kalau di printf line separatornya menggunakan %n gitu ya.
Coba kita run. Nah, hasilnya halo, saya Budi Prasetyo, tanda seru. Nah, seperti itu. Oke. Di sini ada rule formatnya seperti ini, format aturannya. Jadi persen bisa bentuknya flag atau width. Width itu lebarnya berapa, kemudian presisinya berapa, kemudian convention karakter. Convention karakter itu yang ini. Ini yang tadi yang S ini adalah salah satu convention karakter. Nah, convention karakter itu ada 4 macam. Ada S, ada D, ada F, ada T. Kalau S untuk menampung string, kalau D untuk menampung decimal integers, kalau format untuk menampung floating point numbers gitu ya. Kalau T untuk menampung date or time values. Nah, seperti itu. Nah, kita coba misalkan yang string tadi sudah. Yang ini nih string. Sekarang kita coba lagi misalkan system out print F gini. Saya tulis saya adalah persen S persen N. Nah, S-nya saya ganti dengan huruf besar. Nah, kalau S-nya huruf besar, maka nanti isi argumen stringnya, biarpun hurufnya kecil, bisa kayak gini. Programmernya huruf kecil kayak gini. Nah, ini akan dipaksa uppercase ya, dicapitalize supaya hurufnya jadi besar semua. Nah, kemudian kita coba run. Nah, hasilnya gini, saya adalah programmer. Kayak gitu. Ini perbedaannya kalau menggunakan persen S kecil, nih persen S besar. Ini yang S ini disebut dengan convention character. Oke, itu di sini saya kasih ini deh. Saya kasih masing-masing saya kasih judul deh sini biar tampilannya biar beda-beda kelihatan gitu ya. System out print line, judulnya ini print line. Di sini saya kasih jeda, di sini jeda satu baris, system out print line kosong, gini aja. Ini memberikan jeda satu baris kosong ya. Yang ini juga seperti ini, saya beri satu jeda, system out print line kosong, seperti ini aja. Nah, kalau yang ini saya copy aja, ini saya taruh di sini, ini saya kasih judul print. Kemudian di sini saya beri judul juga, saya kasih ini judulnya printf. Maka kalau ditampilkan jadi jelas nanti mana yang print line, mana yang printf, mana yang printf. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini print, yang ini print line, ini print, ini yang printf ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita sudah mencoba menggunakan string ya. Sekarang kita coba menggunakan ini saya kasih judul, ini string formatting. String format. Tahu? Ya. Oke. String formatting. Kemudian kita coba sekarang integer decimal formatting.
Misalkan ada nilai integer in, saya beri nama in var 3, value-nya katakanlah 99999 seperti ini. Kemudian saya menggunakan printf untuk menampilkan ini. Misalkan sistem out printf, kemudian saya ingin tulis kalimatnya nilai in var 3 sama dengan, nah tampungan ininya, tampungan variabelnya nanti apa istilahnya, convention karakternya %d. Kemudian saya kasih line separator lagi %n. Kemudian argumennya saya tulis di sini adalah in var 3. Maka hasilnya menjadi, kalau di run, nah seperti ini ya, in var 3 sama dengan 9999 seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sini, coba yang formatting string sudah. Nah, coba tadi yang mana number, nah ini integernya kita lihat di sini, simpelnya seperti ini. Sama seperti ini integer, nah sama. Nah, sekarang kalau kita ingin menampilkan angka kayak uang gitu, ini kan uangnya ada yang lokalnya mana nih, US, formatnya format US atau format Itali, nah nanti tampilnya seperti ini. Coba ya kita lakukan seperti ini. Ini persen koma, nah ini jangan lupa nih persen koma D, maksudnya itu memberitahu bahwa ini pakai koma, tapi dia bentuknya adalah integer, maka nanti dipisahkan menggunakan separatornya. Nah separatornya komanya itu tergantung dari format ininya, US atau Itali atau mana lagi, kan kadang-kadang antar negara beda-beda gitu kan. Nah di sini contohnya ini dua, ada yang koma, ada. Kalau Indonesia kan modelnya kayak gini nih, Indonesia modelnya yang menggunakan Itali. Nah, misalnya kayak gitu, kita coba aja. System out print f, di sini %d koma, nah di sini lihat ini %d persen koma d, kemudian lokalnya jangan lupa lokal. Nah ini pilihnya mana, di sini ada Kanada, India, Cina, Jerman, Itali, Indonesia ada nggak? Ada Indonesia kayaknya. Nah, kita coba pilih yang menggunakan US. Kayak gini US, koma. Nah, kemudian argumennya adalah 1 juta. 1 miliar deh. 123, 123, itu lagi. Seperti ini. 123, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ini kita coba tampilnya seperti apa. Taran, maka hasilnya kayak gini ya, menggunakan koma ya, ini saya kasih %n biar di baris berikutnya. Oke, sekarang saya coba lagi sistem out print f lokal Itali, formatnya saya pilih
persen, koma D, persen N. Saya masukkan angka sama 2 miliar, tuaga. Itu. Maka kalau di run hasilnya, nah, seperti ini. Ya, ini kalau Indonesia mirip dengan format Italia, nih 2 titik seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu kalau menggunakan format seperti itu. Ini dari bilangan integer yang menggunakan format pemisah titik atau koma seperti ini, pemisah koma ya. Itu kalau yang integer numbering. Sekarang kalau double float atau double formatting ya, atau floating point number ya. Di sini saya kasih floating point number formatting. Misalkan saya punya variabel bertipe double, D-nya besar, double var, value-nya double var 2. Di atas sudah ada double belum sih? Belum ada ya, saya buat aja double var ya biar nggak bingung. Nilainya adalah 5678, 54. Nah, gini. Koma titik, kemudian kayak saya kasih di sini D seperti ini. Supaya bisa menampung double var. Kemudian kita akan tampilkan menggunakan printf system out printf, kemudian kita tampilkan nilai double var sama dengan, nah di sini persennya bukan D lagi karena kita floating point menggunakan F. Kemudian kita buat line separator di sini persen N, kemudian value-nya adalah atau argumennya adalah double var. Maka ditampilkannya kalau kita run, nilai double var adalah 569, sekian. Kenapa ini masih ditambah 02? Karena sama dia dipolin sepanjang jumlah ini berapa digit, berapa koma, dipolin sama rentangnya yang dia miliki. Karena double mempunyai rentang yang demikian ya, dituliskannya seperti itu. Nah, kita bisa juga potong komanya ini dengan menjadi 2 digit misalkan dengan cara gini. System out printf nilai double var. Nah, ini saya kasih keterangan dari sini. Dengan 2 digit di belakang koma. Sama dengan, nah, tulis sini persen, katakanlah digit di depan komanya 5, 2 digit di belakang komanya 2 seperti ini. Baru F kayak gini. Kemudian saya kasih line separator N kayak gini. Kemudian baru saya beri argumennya apa? Argumennya double var. Titik koma. Oke, kita run, coba. Hasilnya adalah, nah, ini nilainya sama, cuma ini digitnya dibulatkan ke atas ya, karena dipotong jadi 2 digit di belakang koma. Ya, 56788 ini
kemudian ini digitnya di belakang apa namanya 2 digit di belakang koma seperti ini. Karena formatnya gini, persen 52 ditentukan dulu widthnya berapa, presisinya berapa, kemudian tipe data yang ditampung seperti apa. Karena float ya udah 5.2f gitu. Jadinya seperti ini. Itu kalau floating point number. Oke, floating point number. Kalau apa lagi nih? Jadi di sini banyak ya di situs Bildung ini formatnya, bisa Anda baca sendiri sebetulnya. Saya ambil yang penting-penting aja, yang paling agak rumit justru yang di date time formatting. Saya langsung aja bahas yang ini, date time formatting ya. Date or time formatting. Di sini dijelaskan bahwa for date and time formatting, the conversion string is sequence of 2 character, the T kecil or T besar. Jadi menggunakan dua karakter nih, T dan yang penting adalah harus ada objek date-nya dulu. Harus aja objek date-nya dulu. Nah, kita harus bikin dulu objek tanggalnya. Misalkan saya buat begini, objeknya date sama dengan date waktu, saya kasih nama objeknya, namanya adalah waktu. Kemudian new date. Nah, kita cek di atas apakah sudah ada import. Nah, import util Java lokal. Nah, ini kita lihat util Java lokal. Ini saya jangan kasih lokal ya. Ini util date aja. Nah, atau kita coba dulu ya menggunakan lokal, apakah error atau tidak ya. Lokal. Duh, ini sih error. Nah. Lokal. Oke. Kita coba dulu. Nah, ini. Kemudian saya coba menggunakan printf system out printf di sini persen t. Nah, gitu. Kemudian kasih t besar lagi. Contohnya seperti ini. Yang pertama aja nih. Kemudian persen %n. Kemudian value-nya adalah argumennya adalah waktu. Waktu ini diambil dari sini ya, dari date-nya ini. Nah, ini dianggapnya date ini tidak dikenal nih kalau merah begini. Oleh karena itu importnya bukan lokal, tapi harus gunakan date di sini. Nah, baru di sini dikenal. Lihat. Error lagi kan. Nah, kemudian coba kita tampilkan. Ups, apa tuh? Error unresolved, cannot resolve variable. Printf. And waktu. Bilangnya apa nih? The main Java resolve cannot local be resolved variable. Coba kita lihat dulu. Nih, harusnya udah benar, ini nggak masalah ini. Duanya apa? Date, waktu, new date, ini printf date, ini sudah sama dengan ini. Cuma ini saya kasih nama waktu aja. Ini print util import Java util date. Sudah. Kenapa masih error? Kita lihat dulu. Bentar.
expression Java error unresolved compilation problem. Local cannot be resolved to a variable. 41. Coba 41 apa tadi? Java 41. Mana ya? Errornya apa ya? Dulu. Coba saya ulang lagi ini. Date, waktu, new date. Sorry. Ini system out printf, bla 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 bla. Ini. Harusnya udah benar. Kenapa masih error? Importnya ada yang salah nggak? Import Java util date. Coba. Date ada. Error begini sih di editornya Visual Studio Code ini. Import, sorry. Sabar saudara-saudara, saya harus solve problem ini dulu. Import Java util saya pakai date aja. Alah, kok jadi error begini sih? Oke. Ini nampaknya masih ada bugnya nih yang apa namanya editornya Visual Studio Code untuk Java. Di Java page Java. Kenapa ya? Koma sudah, date sudah. Coba kalau saya pakai bintang di sini. Ini ada. Nah, mau tuh dia. Hasilnya seperti ini. Harusnya bisa nih ya, saya pakai date. Sementara saya pakai bintang aja. Artinya semua library yang ada di util, semua kelas yang ada di util ya, ini dipakai semua nih. Walaupun cara seperti ini sudah tidak disarankan karena belum tentu kepakai semua gitu. Kita pakai yang karena kita pakai date aja, harusnya bisa gitu loh. Tapi sementara nggak apa-apa kan ada di error. Nah, jalan 13, 13, 38 karena tadi ketika mengeksekusi di menit ke-13, sekarang udah 14. Oke, seperti ini. Nah, kita lanjut sekarang ke time formatting. Ini agak ribet nih menggunakan printf. Walaupun Java juga ada ini namanya date time formatter ya, lain lagi nih. Ini karena kita sedang membahas tentang printf. Nah, ini ada ininya, ada parameternya ketika menggunakan time formatting maupun date formatting. Nah, sekarang kita bahas dulu yang time formatting. Nah, time formatting ini ada convention karakter yaitu H, M maupun S. Kalau H ini untuk hour, kalau M untuk minutes, kalau S untuk second. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, hour persen TH. Jangan lupa persen T-nya ya. Persen TM, persen TS, kemudian ini adalah separator. Date. Nah, kenapa ada 3 argumen? Karena ya, argumen ini untuk H, argumen ini untuk M, argumen ini untuk M. Jadi kalau menampilkan kayak gini harus tiga ini dimasukkan. Kita ambil contoh aja, kita buat contohnya misalnya begini, system out printf. Di sini saya tulis jam
persen T H, kemudian saya kasih pemisahnya titik 2, kemudian menit persen T M, kemudian saya kasih pemisah lagi titik 2, kemudian detik persen T S, S-nya besar ya. Jadi H, M, dan S-nya besar. Kemudian saya kasih line separator persen M. Nah, ininya argumennya waktu, waktu. Nah, kenapa begini? Karena ini waktu yang pertama untuk memberikan argumen untuk yang H, waktu yang kedua untuk argumen untuk F, ini waktu ketiga argumen untuk si S yang ini. Oke, kita coba run. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jam 13 menit ke 17 detiknya ke 11 ketika waktu dieksekusi tadi. Ya, kita langsung mengambil dari jam yang pada saat sistem di komputer ini berjalan gitu ya. Kemudian kita coba lagi yang lain. Di sini ada L dan N. L ini untuk milisecond, sedangkan N adalah nanosecond. Nah, misalnya kita coba di sini, kita tambahin ini, kita tambahin aja di sini ya. Kayak gini. Ini saya tambahkan lagi di sini. Persen TL milisecond persen TN nanosecond. Nah, tetap ininya waktunya tambahin lagi waktu lagi ya, karena argumennya, karena yang diminta ininya 5, conversion karakternya 5, maka dimasukkannya juga 5 seperti ini ya. Kita cek dulu ada yang error enggak. Oke, panjang ya kayak gini. Kita run. Oke. 13 menit bla 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 708 milisecond dan 7000 nanosecond. Seperti itu. Nah, ini kalau kepanjangan begini, sebetulnya kalau di Visual Studio Code tinggal biar bisa otomatis ke bawah begini, jadi ada word wrap-nya ya, dengan cara Alter Z kayak gini. Nah, jadi langsung dibahas berikutnya, tetapi tidak merusak programnya. Kalau di run tetap jalan. Nah, akan lebih baik ini dilebarin aja. Nah, kayak gini. Jadinya ini otomatis langsung disesuaikan dengan ini. Oke. Kemudian kita coba nampilin IM sama PM gitu ya. Misalnya kita ingin nampilin jam saat ini, kemudian dikasih PM atau IM atau PM gitu. Nah, menggunakan tadi misalkan sistem out printf di sini persen T H, tanda pemisahnya titik 2, persen T M, misalnya titik 2, persen T S, kemudian saya kasih di sini persen T P kayak gini. Kemudian line separator. Kemudian ini kan karena di sini ada apa namanya? Ada 1 2 3 4, maka argumennya juga 4. Waktu.
coba run. Hasilnya kayak gini. Oops, sorry, ini S-nya harusnya S besar. Nah, kita coba ulang lagi. Nah, kayak gini. 13.21 menit PM. Jadi kita udah di posisi di PM. Kalau dalam bahasa Inggris tuh udah afternoon ya. PM itu afternoon, sampai malam tuh disebut PM. Begitu nanti dari jam 00 itu udah sampai jam 12 siang itu disebutnya IM. Oke. Nah, ini kan kalau menggunakan waktu gini kan capek juga nih, nyusahin gitu loh. Apalagi kalau nanti parameternya banyak, ini waktu kayak gini ini argumennya banyak begini, ini merepotkan ya. Nah, sebetulnya juga bisa dipersingkat dengan teknik yang lain lagi. Contohnya gini, saya ingin menampilkan ini yang sama kayak gini aja, tapi kita pasang argumen cuma satu. Caranya seperti ini. Ini saya copy aja, biar cepat ya. Nah, kayak gini. Nah, ini tetapi di sini setelah persen T dikasih $H kayak gini. $H. Kemudian $M. Kemudian $T. Jadi setelah T dolar kayak gini. Coba kita lihat di dokumentasinya di sini. Nah, mana ya? Dia bilang kan pain. Oh, sorry. Ini harus dikasih ini dulu nih, dikasih $1 dulu. Baru persen 1 $TH. Sorry, salah nih. Persen 1 $TH. Persen 1 dolar. Di sini $, TH. Ini persen 1 $TM. Di sini persen 1 $, TS kayak gini. Jadi persen 1 $, TH, persen 1 $, TM, persen 1 $, TS. Oke. Kemudian saya kasih argumennya waktu saja gini. Nah, kayak gitu. Maka kalau di run hasilnya nah kayak gini. Sama kan? Ini. Nah, cuma bedanya ini saya tidak kasih L. Kalau misalnya mau dikasih L, tambahin lagi di sini. Kita samakan di sini persen 1 $, TP, kemudian persen N. Maka hasilnya sama, PM juga, ada PM-nya juga. Nah, sorry, persen salah nih. Persen dolar, bukan persen. Dolar TP. Maka hasilnya akan PM juga. Nah, 32 PM sama seperti ini. Itu kalau time formatting ya. Nah, ini Z. Nah, kalau Z ini untuk menampilkan time zone, zona waktu. Nah, kalau di Indonesia kan zona waktunya +7 dari Greenwich ya, dari waktu Greenwich. Nolnya tuh di Greenwich. Nah, kalau di Indonesia +7, maka tampilannya akan seperti ini. Misalkan kita coba ya. Kita copy aja di sini. System out printf. Kemudian persen 1. Karena cuma satu, saya contoh cuma satu aja gini, langsung aja. Persen TZ. Kemudian waktu. Persen TZ waktu. Saya kasih inilah N. Jangan lupa separatornya. Lain separatornya. Nah, hasilnya 0700. Ini menampilkan angka zona waktunya 0700. Oke. Itu kalau tentang time formatting. Sekarang kita menginjak ke date formatting. Date formatting itu mempunyai convention karakternya, itu ada A, ada D, ada B,
Ada M, ada Y, dan Y kecil. Nah, kalau A ini untuk full day of the week, nama D-nya, misalkan Sunday, Monday, dan seterusnya. Kemudian kalau D ini D dalam digit, 2 digit. Kalau B ini untuk nama bulan, misalkan Januari, Februari, nah, kemudian dan seterusnya. Kemudian ada M kecil ini kan month in 2 digit. Kemudian Y ini huruf besar tahun dalam 4 digit. Kalau Y ini tahun dalam 2 digit, ya. Misalkan contohnya ini. Misalkan kita pengen tahu sekarang tahunnya nih, date formatting ya. Formatting. Misalnya kita ingin tahu sekarang hari apa gitu. Kita bisa aja gini, sistem out print f. Nah, di sini persen t a gitu. Yang di sini kan a. Sekarang ingin tahu hari apa gitu kan. Kemudian argumennya waktu kayak gini. Nah, maka akan tampil sekarang adalah hari Kamis, Tuesday. Nah, Tuesday. Nah, ini. Kita ingin menampilkan tanggal hari dan tanggal. Sistem out printf. Nah, ini kan hari dan tanggal ada dua argumen, maka kita gunakan tadi persen 1 dolar. Nah, gitu. Persen 1 dolar A, persen 1 dolar A, kemudian di sini koma, kemudian saya kasih spasi. Sekarang kita akan tampilin tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kalau tanggalnya misalkan tanggal angka gitu, nah, berarti kan menggunakan D di sini. Nah, persen 1 dolar D, kemudian saya kasih spasi saya kasih dash begini. Kemudian persen 1 dolar M-nya bisa pakai M, saya ingin nampilkannya huruf sekarang nama bulannya ya. Saya pakai B dulu deh gini. B, kemudian OTB jangan lupa, ini juga TA jangan lupa. Ini kemudian saya kasih dash lagi di sini, persen 1, ini dolar bukan persen, persen 1 dolar Y, supaya Y besar, supaya angkanya itu, angka tahunnya itu 4 digit. Ini saya kasih argumennya 1 aja, waktu seperti ini. Persen 1 dolar, ini A-nya ini untuk menentukan hari. Ini dolar 1, persen 1 dolar D untuk menentukan 2 digit tanggal. Ini persen 1 dolar TB ini untuk untuk bulan yang dengan nama bulannya. Ini persen dolar TY, jangan lupa T-nya. Nah, coba kita run. Maka hasilnya adalah, ada error di sini. Coba kita lihat errornya di mana di sini. Ini persen 1 dolar TA, persen 1 dolar TD. Ini T-nya kurang. Nah, ini TD harusnya persen 1 dolar. Nah, oke, kita coba run. Nah, hasilnya Tuesday. Nah, kenapa nih Tuesday ini? Nah, kan karena saya di atasnya lupa nih, saya kasih line separator. Nah, saya kasih persen N di atas. Saya ulangin lagi. Nah, ini Tuesday 11 Februari 2021. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan printf, yang sebetulnya printf ini sangat banyak manfaatnya, kan formatnya ini sangat dibutuhkan ya ketimbang penggunaan print line dan print gitu, karena nanti itu justru ketika membuat
laporan atau yang kaitan dengan angka-angka, itu dibutuhkan format-format tertentu yang kita memang mengharuskan menggunakan printf. Oke, sampai di sini pembahasan saya mengenai print line, print dan printf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.